Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, khususnya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Baik yang sedang belajar di rumah maupun yang sedang PKL, mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, untuk pelajaran minggu ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Sekarang kita telah berada di bab yang ke-6, yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, tujuan pembelajaran dari bab ini adalah diharapkan kalian dapat mengidentifikasi satu dalil nakli dan akli tentang qada dan qadar. Setidak-tidaknya hafal satu dalil. Yang kedua, menjelaskan makna qada dan qadar. Yang ketiga, membedakan antara qada dan qadar, takdir mubrom, dan juga takdir mu'allaq. Selanjutnya, bisa menghubungkan antara takdir, ikhtiar, dan juga tawakal. Dan yang terakhir adalah kalian dapat mengevaluasi tanda-tanda penghayatan serta hikmah terhadap iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya dapat menguasai dengan baik. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bab ini merupakan bab terakhir tentang pendidikan agama Islam di bidang akidah, di mana kita membahas rukun iman yang ke-6, yaitu percaya kepada qada dan qadar. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada hari kiamat. Nah, apa sih artinya iman kepada qada dan qadar? Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini bahwa adanya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Itu arti daripada iman kepada qada dan qadar. Nah, qada secara bahasa itu berarti menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar ya menurut istilah adalah memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Itu adalah pengertian qada dan qadar baik menurut bahasa maupun secara istilah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dan juga ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat 3, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, ini adalah dalil nakli yang setidak-tidaknya kalian bisa menghafal dan mengetahui tentang dalil ini, di mana dalil ini merupakan ayat tentang qada dan juga qadar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Ada berbagai macam fenomena di sekeliling kita yang mungkin menimbulkan pertanyaan di benak kita yang berkaitan dengan takdir. Contoh, kenapa matahari terbit dari timur,
bumi mengitari matahari, ikan berenang di air, burung terbang di angkasa, sementara manusia ada yang lahir dengan jenis kelamin laki-laki ataupun dengan jenis kelamin perempuan. Nah, itu merupakan takdir yang telah Allah tentukan. Siapa saja yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh akan menuai keberhasilan, dan sebaliknya siapa yang malas dan sedikit ikhtiarnya akan berakibat hidupnya dilanda dengan kemalangan dan diliputi kesengsaraan. Nah, pernyataan-pernyataan itu semua itu tentang atau berkaitan dengan iman kepada takdir. Dan semua contoh-contoh itu adalah tentang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua yang disebut dengan takdir. Nah, kita bisa merenungkan isi kandungan yang ada di ayat Quran Surah At-Takasur ayat 8, Asy-Syam ayat 8-10, dan Quran Surah Al-Balad ayat 10. Silakan dibuka Al-Qur'annya dan dibaca terjemahannya dan juga keterangan yang ada di tafsirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 36 yang berbunyi, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Artinya, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban dari apa yang telah diperbuatnya. Jadi, segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang diberikan kekayaan akan dipertanggungjawabkan kekayaannya. Orang-orang yang diberikan kemiskinan dan kecukupan akan dipertanggungjawabkan kecukupannya. Semua yang telah Allah berikan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Selanjutnya ada yang namanya ikhtiar. Ya, apa sih artinya ikhtiar? Nah, ikhtiar itu adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal dari semua amal perbuatan dan aktivitas yang dilakukan, atau kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita dan asa. Tentu saja kesungguhan amal tersebut tidak terlepas dari jalan yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berdoa agar cita dan harapan tersebut dipercepat atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhtiar itu adalah usaha sungguh-sungguh dan maksimal untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang kita inginkan. Nah, kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban untuk ikhtiar. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan takdirnya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa manusia harus berikhtiar? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu? Nah, berikut adalah jawabannya. Kenapa manusia harus berikhtiar? Pertama, takdir berjalan menurut hukum sunnatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan segala sesuatu, sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang ada di kehidupan kita. Allah sudah tentukan segala sesuatunya. Nah, kenyataannya menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui takdirnya. Nah, kita tidak tahu nih, apakah besok kita akan sukses atau tidak, apakah besok kita akan berhasil atau tidak, apakah kita ketika ulangan akan mendapatkan nilai bagus atau tidak. Nah, tidak ada sesuatu atau seorang pun yang mengetahui takdirnya, atau tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Nah, maka dari itu, kita diwajibkan atau diharuskan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan dan mendapatkan cita-cita sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi apabila kita mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan,
ya maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan. Ketika besok kita mau mengikuti ujian, maka ikhtiar kita adalah belajar. Ketika kita memiliki cita-cita ingin menjadi sesuatu, maka kita harus berusaha untuk bisa mencapai sesuatu dengan melakukan proses terlebih dahulu. Nah, yang keempat, kita di sini akan belajar tentang ada yang namanya takdir mubrom dan ada yang namanya takdir mu'allaq. Apa sih perbedaannya? Nah, takdir mubrom itu adalah takdir yang semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah merupakan takdir yang mutlak. Ya, seperti kematian. Ya, kematian tidak ada yang bisa memajukan dan tidak ada yang bisa memundurkan. Itu mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kelahiran. Ya, kita dilahirkan, ya kita tidak bisa memilih. Ya, kenapa kita dilahirkan dari orang tua yang kaya ataupun dari orang tua yang berkecukupan. Jenis kelamin, ya kita ditakdirkan jadi laki-laki atau perempuan, kita tidak bisa memilih. Itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan yang namanya takdir mubrom, takdir yang tidak bisa diubah dan tidak bisa ditentukan oleh kita atau tidak bisa dipilih dan diusahakan oleh kita. Itu adalah takdir mubrom. Ya, semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, yaitu takdir yang tergantung ikhtiar dan potensi yang ada pada manusia seperti sembuh dengan berobat. Ketika kita sakit, ya kita bisa memilih apakah kita atau berobat ataukah kita akan membiarkan sakit tersebut. Ya, contoh misalnya kalau kita membiarkan mungkin sakitnya akan lama. Ya, cuman kalau kita berobat mungkin sembuhnya atau sakitnya itu akan sebentar. Itu adalah merupakan takdir mu'allaq, ya. Takdir yang tergantung daripada ikhtiar atau usaha dari kita. Sukses dalam belajar, ya, ketika kita mau mengikuti ujian, kita bisa memilih antara apakah kita akan belajar ataukah kita tidak belajar. Ya, mungkin kalau tidak belajar nilainya cukup, kalau kita belajar maka nilainya akan bagus. Dan selanjutnya adalah sukses dalam bekerja. Nah, itu semua adalah takdir mu'allaq, takdir yang tergantung daripada ikhtiar. Dan yang kelima, kenapa kita harus berikhtiar? Manusia sudah berikhtiar secara sungguh-sungguh tetapi gagal juga. Ya, jawabannya inilah apa yang kita kenal dengan rahasia ilahi. Kita telah bersungguh-sungguh belajar, contohnya untuk masuk ke universitas yang kita inginkan. Ya, kita telah mengikuti les, belajar privat, membaca buku, ya setiap hari dengan gigih dan penuh perjuangan, tetapi kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, itulah yang disebut dengan rahasia ilahi. Nah, yang ketiga adalah berdoa. Di samping kita ikhtiar lahir ataupun pula ikhtiar batin, yaitu doa. Ya, jadi ketika kita bertindak, itulah ikhtiar lahir kita. Maka kita juga harus penuhi ikhtiar kita dengan ikhtiar batin, yaitu dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Melalui doa atau usaha batin yang selalu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar dalam mencapai cita-cita dan harapan menjadi lebih lengkap dan mantap sehingga pada akhirnya hidupnya dipenuhi dengan keberhasilan dan berkah dan berkecukupan yang berkah. Dan yang terakhir adalah tawakal. Nah, apa sih Pak artinya tawakal?
tawakal itu adalah menyerahkan keputusan atas segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah kita berusaha, setelah kita berdoa dengan sebaik mungkin, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hasilnya sesuai dengan harapan kita dan bisa jadi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Apabila hasil yang kita harapkan tidak sesuai dengan harapan kita, ya mungkin Allah Subhanahu wa taala memiliki ya jalan yang lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Mungkin apa yang kita pikirkan baik menurut Allah Subhanahu wa taala itu belum baik, tapi apa yang kita pikirkan itu tidak baik atau buruk, mungkin itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada suatu kisah ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai unta. Nah, sesampainya di depan rumah beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa unta Anda tidak diikat?" Ya, ia menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, karena saya sudah bertawakal." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ikatlah dulu unta Anda, barulah bertawakal." Nah, itu adalah salah satu dalil tentang bertawakal. Nah, berdasarkan peristiwa tersebut, ya dapat disimpulkan bahwa bertawakal itu baru boleh dilakukan setelah berikhtiar secara maksimal. Ya, terkait dengan hasil ikhtiar, kita serahkan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja setiap keinginan, cita-cita dan harapan yang kita miliki itu tidak cocok menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada kalanya menemui kegagalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Ini Quran surah Al-Imran ayat 159 yang kalian pasti sudah hafal tentang atau dengan ayat ini. Yang artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, telah berusaha, telah yakin, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Baik, itu adalah penjelasan tentang pengertian iman kepada qada dan qadar, dan juga hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang tanda-tanda penghayatan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dalam perilaku sehari-hari yang akan hadir pada video selanjutnya. Oke, untuk kode yang pertama adalah qada, untuk kode yang kedua adalah qadar, dan untuk kode yang ketiga adalah bertawakal. Baik, silakan disaksikan video yang kedua. Selamat menyaksikan.